I'm Gloria and this is my cheeky husband Radit, and happy International Women's Day! We would like to recommend these two Christian books for women who are married or planning to get married, because these two books are really awesome to help us understand more about your role as a wife in the practical and spiritual sense. Hope it strengthens you! Kit Kat and milk tea, best. So good. How are you guys? Welcome to part 2. I assume kalian semua udah nonton part 1 ya. Kalau belum, I'll link down below or di atas. Highly suggested nonton duluan. Nah, setelah mengevaluasi kesepadanan dan kedewasaan satu sama lain, part 2-nya tahu dia the one atau enggak adalah lihat green light orang tua. Kalau pas kalian ngomong ke orang tua dan langsung dapat green light, Congratulations, WYT-BHB-DGBU. tapi kalau belum, kayak kasus gue waktu itu, embrace yourself. It's a war zone. Sebelum kita ke war zone itu, ada catatan-catatan penting yang akan dibawakan oleh guest star kita. Catatan 1, restu orang tua bagi gue dan Glory itu mutlak. Jadi, karena kemarin kita belum dapat restu, kita tetap berusaha dan ngotot bagaimanapun caranya berpikir bersama-sama untuk dapetin restu dari orang tua kita masing-masing. Catatan 2, tidak setuju dengan penilaian orang tua bukan berarti kita durhaka. Kita punya penilaian sendiri, kita sudah dewasa, sehingga penilaian orang tua bukan final decision untuk kita. Catatan 3, sharing gue dan Glo itu bukan berarti berlaku untuk situasi kalian, karena pasti ada faktor-faktor yang berbeda, situasi keluarga yang berbeda, cara berpikir, background, dan hal-hal lainnya. Jadi kita berharap apa yang kita sharing bisa menjadi reference atau dasar bagi masalah kalian yang memiliki kesamaan dengan masalah kita. Oke, langkah-langkah apa aja yang perlu kita lakukan kalau orang tua belum kasih kita green light? Yang pertama adalah lihat alasannya kenapa. Kalau alasannya berbau dosa atau dilarang agama, ya pasti gue suggest untuk mundur dong. Tapi I believe kalau kalian udah di part 2 ini, itu pasti udah menjadi konsiderasi dan itu udah aman ya. Lalu lihat juga apakah yang nggak disetujuin orang tua kita itu adalah fundamental di value kita. Dan kalau misalnya kita berpikir itu nanti ditarik ke pernikahan kita, itu bakal membuat masalah atau bahkan ancaman nggak? Contoh langsung ke gue ya, kasus gue sama Radit. Jadi kasus gue sama Radit itu nyokap gue kurang setuju dan nggak ngasih green light pada awalnya karena beberapa hal. Tapi hal yang salah satu diantaranya adalah karena Radit lupa bales WhatsApp nyokap gue. Jadi nyokap gue beranggapan bahwa Radit tuh kurang menghargai nyokap gue dengan tidak balas WhatsApp itu. Sementara aku tahu bahwa aku dan Radit itu orangnya lupaan sekali. Dan Radit tidak melakukan itu karena sengaja, dan Radit itu proven track recordnya adalah orang yang sangat menghargai orang lain, lintas umur, agama, budaya, status sosial. Jadi gue tahu bahwa ya nyokap gue kurang kenal Radit aja, makanya bisa salah paham gitu. Lain kasusnya, kalau misalnya yang gak disetujuin sama orang tua lo itu ternyata sesuatu yang fundamental buat lo, dan kalau lo pikir itu diterusin, itu bakal mengganggu pernikahan lo at some level, atau bahkan mengancam pernikahan lo, itu lo harus mundur untuk berpikir ulang terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yang dilihat adalah lihat selain orang tua lo siapa aja sih yang nggak setuju sama pasangan gue. Kalau misalnya yang nggak setuju selain orang tua lo ada beberapa key people di sekeliling lo, you might wanna rethink deh, berpikir ulang untuk pasangan lo ini. Kalau di kasus gue, Radit itu dapat green light dari bokap gue, dari adik gue, dari saudara-saudara, dari spiritual leader gue, dari grup komsel, dan dari sahabat-sahabat gue. Jadi mereka ini semua melihat Radit sebagai pasangan gue yang sepadan, dewasa, dan gue juga begitu untuk dia, dan mereka semua nyaman berinteraksi sama Radit. So, despite belum adanya green light dari nyokap gue, Radit dan gue memutuskan untuk mendobrak pintu itu
supaya mendapatkan green light dari nyokap gue. Lalu bagaimana cara mendobrak tembok itu supaya tetap efektif, namun sopan, namun tegas, namun syariah? Yang pertama adalah menjelaskan dengan baik-baik ke orang tua kita tentang poin di part 1 yang sudah kalian teliti panjang kali lebar kali tinggi itu. Itulah gunanya sebagai modal keyakinan dan juga model presentasi ke nyokap atau bokap kita. Kenapa sih kita memilih dia? Kenapa sih kita yakin dia dewasa dan sepadan sama kita? Ada bukti-buktinya dan bukti bahwa kalian sudah mempertimbangkannya matang-matang. Sabar itu tidak bisa terjadi sehari dua hari mungkin, karena di kasus gue itu tidak terjadi dalam semalam, itu terjadi dalam 2,5 tahun. Sabar aja, terusan melakukan hal yang benar dan hal yang baik, dan buktikan ke orang tua kita, ajak mereka lebih kenal dengan pasangan kita. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan adalah minta bantuan teman atau saudara yang bisa ngomong sama orang tua kita, atau minta saran dari mentor kita. Mentornya tentu yang teman, saudara, atau mentornya itu tentu yang bisa objektif, terus berpengalaman dan bisa dipercaya ya. Dan kalau untuk Radit dan gue tentunya memilih teman atau saudara atau mentor yang juga believer untuk bisa satu value sama kami dan sama keluarga kami. Lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk di posisi si orang yang tidak disukai, misalnya dalam kasus ini Radit ya, dia kan posisinya belum mendapat green light nih. Radit harus bersikap tetap baik, tetap menghormati, dan tetap menunjukkan dia menyayangi gue. Jadi contohnya Radit juga tetap kalau nganterin gue pulang sampai rumah terus pamit, gue bilang ke bonyok gue kayak, "Ma, Pa, Radit datang tuh ada." Ya, yang penting kitanya udah menunjukkan bahwa kita tetap menunjukkan yang terbaik, kita tetap sopan, tapi kita juga menunjukkan bahwa kita tetap lanjut nih hubungannya gitu, karena we believe in each other. Terus kalau misalnya di posisinya gue, si anaknya yang tinggal serumah sama orang tua, dan notabene orang tuanya ini nggak setuju sama pasangan gue juga harus tetap ekstra sabar, ekstra lapang dada, dan juga ekstra menjaga emosi. It's very hard, especially for me. Dan kita harus minta wisdom dan bantuan Tuhan untuk bisa menerangi hati kita, untuk bisa menjaga hati kita dan tetap berlaku tidak berdosa dan tetap mengasihi orang tua kita. Lalu yang keempat adalah ini yang suka miss nih. This is the very important point, untuk tetap menjaga kekompakan dengan pasangan dan bahkan lebih berusaha saling menyayangi. Karena ini the fundamental, karena kita bakal nikahnya sama orang ini, pasangan ini. Jangan sampai ada masalah orang tua atau masalah yang lain, itu justru menjadi kita sibuk sama masalahnya tapi kita lupa sama the fundamental, which is the relationship itself. Kita harus lebih intentional lagi untuk saling menyayangi, lebih berusaha mendengarkan dia maunya apa, lebih berusaha membuat dia merasa dihargai, membuat dia merasa disayangi. Yang kelima, yang paling menguatkan dari semuanya adalah berdoa puasa. Doa puasa tuh membuat kita benar-benar humble, dan kita bisa mendengar suaranya, dan kita bisa merasakan lebih lagi damainya, dan kita juga bisa melihat bahwa Tuhan tuh bekerja, nggak cuman diem aja, He fights for us. Radit dan gue tuh udah nggak tahu di waktu itu berapa kali puasa ya, ada yang 14 hari, ada yang 21 hari. But it was a good help for our hearts dan untuk our relationship juga, kita lebih mendekatkan diri ke Tuhan juga. Kalau kalian yang bukan umat Kristiani, it's okay, kalian berdoa, sholat, atau apapun itu sebutannya, yang penting kalian mendekatkan diri ke Tuhan sehingga hati kalian tuh damai, hati kalian itu diterangi cahaya dan positive thinking, sehingga bisa melaluinya dengan caspleng
dan bisa menunjukkan aura dan energi, memancarkan energi bahwa kita tuh pasangan yang worth it untuk diperjuangin. Dan jangan malu atau gengsi minta orang lain juga berdoa buat kita gitu, apalagi the key people around us kan, minta mereka doain hubungan kalian dan status hubungan kalian tuh sampai mana, dan minta doakannya kalau bisa spesifik, minta doanya apa. Jadi jangan ya doain aja gitu, be specific on what you want, okay? Guys, kalian sudah melewati part 1 dan 2. Berarti kalian sudah confident atau yakin bahwa he or she is the one. Kalau kalian yang masih berjuang di part 1 atau berjuang di part 2, don't worry. Take your time, semangat, selalu minta penyertaan Tuhan. You got this, babe. You got this. Oke, see you on our next episode. Bye-bye.